pengantar ceramah untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya kita memerlukan persiapan dan atau perencanaan. Dalam manajemen dikenal dengan preparation and planning. Dalam hal ini persiapan bisa dikatakan bersifat alamiah, artinya cukup diingat-ingat spontanitas. Tapi kalau perencanaan jelas dan tertulis sebagaimana realisasi dari persiapan. Demikian juga untuk pemimpin atau mengelola suatu objek kelompok orang sampai kepada pengelolaan yang menyangkut kepentingan umum yang lebih besar sampai kepada pengelolaan negara dan pemerintahan. Untuk melaksanakan kita harus melakukan persiapan fisik dan mental yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan spiritual. Persiapan spiritual ini persiapan yang mengandung ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mencatat beberapa hal yang terkait dengan komitmen menempati janji, menjaga amanah dan kepercayaan umat. Karena itu, pada hakikatnya menyangkut kehidupan di dunia lebih sebagai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Hubungan dengan materi ceramah nanti terlebih dahulu kami sampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis, di antaranya surah Fatihah, surah Al-Mu'minun ayat 8 dan surah An-Nisa ayat 175. Kita simak lebih dahulu adalah surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang pengasih dan yang penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik dari pembalasan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Mu'minun ayat 8. Dan sungguh beruntung orang-orang yang melihara amanat dan janji-janjinya. An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah berfirman, kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka bersabar, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Hadis Bukhari, siap kalian adalah pemimpin, siap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Islam menyerukan memilih pemimpin yang amanah adalah merupakan kewajiban, bukan sekedar hak. Seorang pemimpin yang dia amanahi memiliki beberapa ciri, diantaranya bersikap adil, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, berani mengambil keputusan dengan kalian menanggung akibatnya walaupun tindakan itu tidak populer, tidak tega melakukan tipu musibah. Nah, tindakan inilah yang menjadi otak pusing 7 keliling. Mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan umum,
tega atau tidak melakukan tipu musnah. Ada dua pilihan. Jadi kita harus sabar, tawadu, tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuplikan dan ringkasan ceramah Kiai Haji MD sebagai sumber dan sekaligus disampaikan oleh beliau. Selamat mengikuti. Di Afrika itu Nelson Mandela, bagaimana walaupun segala macam dia membatasi diri, dia siapkan generasi berikutnya supaya ada kadar penerus. Ketika kadarnya kadar penerus, organisasi sehat, demokrasi jalan. Itu kader pertama, kader penerus namanya. Ada kader tumbuh terus. Lah ini kondisinya nggak sehat. Pasti ada KKN yang dapat jatah yang dekat-dekat lingkungan. KKN. Akibatnya ada kader yang tumbuh terus. Tapi lumayan masih ada harapan. Yang lebih celaka yang ketiga, kader terus menerus. Ini sudah nggak sehat organisasi. Dari muda sampai kakek-kakek masih jadi kader. Hidup ini kan cuma nunggu giliran. Coba. Orang seperti Pak Harto bisa tidur. Habibie ditolak laporan pertanggungjawaban. Bung Karno tuh padahal sudah dinobatkan jadi presiden seumur hidup. Apa yang menyebabkan mereka turun? Pinjam, tidak punya beras, bisa minta, tidak dipercaya, turun. Lihat kepercayaan. Orang seperti Fidel Castro, orang seperti Saddam Hussein, percaya kepada pemimpinnya, percaya, percaya. Karena itu menjaga kepercayaan itu penting. Sekali kita kehilangan kepercayaan, akan sulit tegak lagi. Benang basah itu sulit sekali untuk ditegakkan. Adalah iklan. Hadirin yang saya hormati, ini kiat pertama. Menghadapi panggilan kanan kiri depan belakang, mantapkan keimanan. Berjuang karena iman. Berpolitik untuk kepentingan agama, bukan menggunakan agama demi kepentingan politik. Topeng. Yang kedua, tetap teguh menjaga kebersamaan, solidaritas, kekompakan dan keutuhan, menghargai perbedaan. Jangan perbedaan dianggap sebagai permusuhan. Apalagi kita sudah melewati hari-hari yang penuh hura-hura. Tukang kompor lebih banyak daripada tukang lem. Musim Pak Bendot, kipas, angin. Kita rakyat selama ini cuma jadi address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat kepentingan rakyat, padahal kepentingan dewek. Tidak pernah kenal sama rakyat. Rakyat cuma jadi address.
orang numpang alamat. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Mau bersatu, hidupkan budaya silaturahmi. Hadirin yang saya hormati, begitulah kebersamaan yang kita perlukan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Sehingga dengan kebersamaan, saya yakin kita akan bisa menata hari esok yang lebih baik buat bangsa, negara, dan agama yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, berjuanglah sebagaimana harusnya, tapi jangan lupa sandaran vertikal kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung sejak Juli sampai sekarang, begitu cepat perubahan terjadi. Juni, Juli, mulai dari digelarnya sidang istimewa, dicabutnya mandat yang diberikan kepada Gus Dur, dikukuhkan Bu Mega sebagai presiden, dipilih Pak Hamzah sebagai wakil presiden. Itu semua mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan, wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali. Hidup cuma nunggu giliran. Cuma biasanya antrian itu kacau. Kalau yang depan tidak tahu diri, yang belakang dorong-dorong. Yang depan nggak tahu diri, sudah dapat mau dapat lagi, nggak memberikan kesempatan kepada yang lain. Wajar yang belakang lalu dorong-dorong. Kacaulah barisan. Hadirin yang saya hormati, membina kebersamaan itu, saya sering sampaikan, sudah dicontohkan masjid. Inilah pusat integrasi total kita. Dari mana dimulai? Dari hal yang paling mendasar. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Semua sama. Mau bicara demokrasi, mau bicara keadilan, mau bicara reformasi, rohnya di situ. Jangan ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Kenapa muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar? Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini. Di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rakyat. Wajar lalu muncul street justice, pengadilan-pengadilan jalanan. Mari kita mulai lagi dari masjid. Jangan ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas, tapi pengabdian, kerja bakti. Negara sedang sakit. Kalau orang Belanda bilang, Lauden is Leiden. Memimpin adalah jalan untuk menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Pemimpin adalah jalan untuk menderita. Hadirin yang saya hormati, sudah jemput sendal? Sudah Pak. Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam sini, yang datang dari utara menghadap ke arah kiblat. Yang datang dari timur, dari selatan, dari barat menghadap semua ke arah kiblat. Coba lihat. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu
arah menghadap. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu komitmenmu. Vitabumin untuk si kecil agar kembali bersemangat. Apapun masalahnya,